Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pendidikan Islam bukan lagi bayangan kuno di balik kungkungan tembok-tembok pesantren tua. Ia sedang bertumbuh, ia sedang berubah. Dalam 10 tahun terakhir, sekolah Islam terpadu, pesantren modern, madrasah unggulan bermunculan di mana-mana. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok Nusantara. Bahkan branding Islamic School menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Mengapa? Karena masyarakat mendambakan pendidikan yang tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga kuat secara spiritual. Data Kementerian Agama juga memperlihatkan peningkatan signifikan jumlah lembaga pendidikan Islam dan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas mulai disorot. Kegiatan semacam tahfidz camp, pelatihan akhlak, pembelajaran berbasis nilai-nilai Al-Quran mulai banyak diminati. Namun di balik antusiasme ini muncul tantangan berat. Banyak lembaga yang belum terakreditasi, belum memiliki izin operasional, bahkan mungkin kekurangan guru agama yang kompeten. Kekurangan pelatihan yang terintegrasi dengan teknologi juga menjadi hambatan. Padahal kita tahu bahwa generasi kita hari ini adalah digital native. Kalau metode tidak adaptif, pendidikan Islam bisa jadi ketinggalan zaman. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak apresiasi melalui pemberian tunjangan profesi guru madrasah, peningkatan kompetensi guru, bahkan program sertifikasi. Tapi apakah cukup? Lalu bagaimana dengan kebijakan pendidikan Islam? Apakah cukup responsif dengan dinamika zaman? Saya Neni Handayani, mahasiswi program doktoral Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan sedikit mengulas tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Pendidikan Islam sendiri merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional kita seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini disebutkan bahwa pendidikan agama harus diberikan kepada setiap anak di Indonesia. Kebijakan pendidikan Islam terkhusus pesantren juga dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Ini memberikan pengakuan formal kepada pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan minat masyarakat terhadap pesantren makin tinggi. Tentu saja ini membanggakan kita meskipun pengakuan terhadap santri tampaknya masih perlu ditingkatkan. Rekognisi baik dari sisi siswa, santri ataupun pengajar, tenaga pendidik di pesantren masih belum terlihat sama dengan rekognisi atau pengakuan kepada siswa dan guru dari sekolah umum. Hal ini terkait dengan bagaimana kebijakan ini kemudian dibuat agar rekognisi mencakup merata pada semua siswa dan tenaga pengajar yang ada baik di pesantren maupun di madrasah. Dengan banyaknya sekolah Islam, tentu kita berharap kualitas pendidikan di Indonesia meningkat dan kualitas pendidikan Islam tentu menjadi lebih baik. Tetapi faktanya masih banyak sekolah Islam yang belum sesuai dengan harapan kita semua. Artinya kualitas layanan pendidikannya masih belum bisa memenuhi standar yang diminta dan tentu saja kita membutuhkan regulasi kebijakan pendidikan Islam seperti apa yang harusnya membantu sekolah untuk bisa menjadi berkualitas. Dan tentu saya berharap dari sisi persepsi saya berharap kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif tetapi lebih ke substantif. Kita ingin bantuan dari pemerintah dalam bentuk infrastruktur juga harus ditingkatkan, diperhatikan agar layanan sekolah dalam hal ini pendidikan Islam bisa benar-benar berkualitas diberikan kepada masyarakat. Oke, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sudah mulai berkolaborasi untuk bagaimana menyusun regulasi agar membantu sekolah-sekolah Islam meningkatkan kualitasnya. Dan salah satunya adalah bagaimana akreditasi juga diupayakan untuk diberikan kepada semua lembaga pendidikan Islam. Meskipun dari data yang ada,
sekolah Islam yang atau dalam hal ini pesantren atau madrasah yang memiliki akreditasi A masih sedikit, dan ini tentu membutuhkan upaya dari berbagai pihak agar akreditasi bisa menyasar ke semua sekolah Islam dan memperlihatkan hasil akreditasi yang baik. Begitu juga dengan izin operasional, masih banyak sekolah-sekolah Islam yang dalam hal ini pesantren atau madrasah yang belum memiliki izin operasional, dan tentu kita mendorong pemerintah melalui Kemenak untuk memberikan izin operasional dengan standar-standar yang sudah ditetapkan agar pengelolaan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia, guru dan kepala sekolah terutama di lembaga pendidikan Islam juga menjadi fokus utama melalui sertifikasi dan pelatihan kompetensi berkelanjutan, dan tentu kita berharap pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional benar-benar bisa membantu SDM guru maupun kepala sekolah untuk lebih meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kompetensinya agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para santri-santrinya. Kurikulum pendidikan Islam juga makin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan terutama artificial intelligence. Dituntut bagi lembaga pendidikan Islam untuk bagaimana mengintegrasikan teknologi yang semakin berkembang ini dalam pembelajarannya, dan Kemenak tentu saja melihat ini sebagai satu tantangan untuk bisa membantu sekolah-sekolah bagaimana integrasi teknologi dan artificial intelligence juga keterampilan abad 21 benar-benar menjadi